Shalom. Kita akan merenungkan firman-Nya, firman Tuhan untuk kita boleh mendapatkan nasihat pelajaran yang sangat baik. Dan saat ini mari kita tunduk dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami boleh mendapatkan pelajaran yang baik dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Matius. Matius 5, 6, dan 7 ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang berbicara tentang pemberian Allah. Kalau kita baca Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ayat yang sering kita baca, kita dengarkan. Namun ada pelajaran yang kita boleh dapatkan di dalam beberapa pasal dalam kitab Matius ini. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-13, berbicara tentang bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Jadi sebelum kita datang pada permintaan kita, pada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan, namun ada nasihat yang perlu kita pikirkan dan renungkan yang dimulai dalam kitab Matius pasalnya yang ke-5. Tuhan mengajak akan manusia untuk menjadi garam dan terang dunia. Dikatakan kamu adalah garam, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apalagi yang harus dilakukan? Di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-17 dan 18, selain menjadi garam dan terang dunia, kita diminta untuk menurut akan hukum Allah. Ayat 17 dalam Matius 5, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana hukum Allah yang Allah berikan, sesuatu yang sangat penting. Ayat 18, karena aku berkata kepada selama atau sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum kita meminta dan menerima jawaban Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk datang menurut akan apa? Akan hukum Allah. Kemudian Matius 5, 23 dan 24. Tuhan meminta untuk berdamai dengan sesama. Ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi di sini firman Tuhan mengajak atau meminta untuk apa? Berdamai dengan sesama. Karena perdamaian itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi yang lain. Matius 5, 38 dan 39. Tidak membalas kejahatan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa poin yang kita dapatkan di sini? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian, di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4, apalagi nasihat firman Tuhan sebelum kita datang meminta dan mendapatkan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tentang tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini diminta untuk jangan menjadi orang yang munafik ya di dalam pemberian.
Kemudian nasihat yang lain, Matius 6 ayat 19-21, tentang bagaimana mengumpulkan harta. Firman Tuhan, Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta apa? Mencurinya. Tetapi apa nasihat Tuhan? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini, apalagi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai nasihat. Di dalam Matius 6 ayat 25, 27, dan 33 tentang kekhawatiran. Dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai, dan lain sebagainya. Bukankah itu lebih penting? Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan ayat yang ke-33, Matius 6, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kemudian Matius 7 ayat 1, dan yang ketiga, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak apa? Dihakimi. Melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nasihat ini memberikan pelajaran untuk tidak menghakimi. Kemudian Tuhan juga mengajarkan tentang pengorbanan yang besar. Matius 7 ayat 13 dan 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi di sini kita dinasihati untuk memiliki pengorbanan yang besar. Tidak dengan kesenangan duniawi, tetapi di dalam pengorbanan, di dalam Tuhan. Menyadari akan segala sesuatu ini, kalau ini perlu dilakukan, ini perlu dinasihati kepada umat-umat Tuhan. Dan dengan demikian, kalau kita melakukan hal yang apa yang dimintakan berdasarkan Matius 5, Matius 6, dan Matius pasalnya yang ke-7, dan kita akan datang pada Matius 7 ayat yang ke-7. Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, Tuhan tidak menyayangkan karunia-karunia sorga ini. Ia tidak memperlakukan manusia seperti mereka memperlakukan satu sama lain. Artinya di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang murah hati. Dia adalah penuh dengan belas kasihan, dan Dia rindu semua pemberian-pemberian ini Dia akan berikan kepada manusia. Tidak seorang ayah pun di antara para ayah untuk sesaat akan begitu tidak berperasaan dan kejam. Dia akan selalu menunjukkan hal-hal yang baik, yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Dan dalam pengajaran Kristus ini, Dia menggunakan akan alat-alat ini untuk menarik lebih banyak orang untuk datang kepadanya. Dan Allah rindu untuk setiap mereka yang meminta. Dia akan berikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ini bukan berbicara tentang janji yang tidak bersyarat atau jawaban doa kita. Ayat ini berbicara dalam konteks keseluruhan khotbah di bukit dari Yesus yang memberikan penekanan kepada rahmat Allah dan pengajaran yang sangat indah kepada manusia. Itu sebabnya di dalam pelajaran kita pada saat ini, kita telah melihat bagaimana kerinduan Allah, hal-hal yang perlu kita lakukan tadi di dalam Matius 5, 6, dan 7. Dan ketika kita melakukan itu, sebagai sambutan kita, respon kita, maka Allah
Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Dia akan memberikan yang sesuai dengan kerinduan Allah, sesuai dengan apa yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan hal-hal yang baik. Anak-anak umumnya tidak memiliki hambatan ketika datang untuk meminta sesuatu kepadanya, dan kita tidak perlu ragu-ragu untuk datang kepada si pemberi itu. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayang karena pertukaran. Allah rindu untuk memberikan pemberian yang terbaik kepada umatnya. Itu sebabnya mengajak kita, mari kita serahkan kepada Dia. Mari kita meminta, kita mau datang, kita mau punya komitmen dengan Tuhan, dan Tuhan akan berikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami semakin menyadari bahwa Allah adalah Allah yang rindu untuk memberikan yang terbaik. Allah dengan kasih karunia-Mu akan memberikan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami manusia. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap karunia-Mu yang baik yang kami boleh sambut dalam hidup kami. Ajar kami dengan tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh setia, kami boleh menghidupi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kami boleh disiapkan untuk kedatangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.